Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Anjal Farhezi akan ceramah tentang bersedekah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan apapun. Shalawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas perjuangan beliau menyiarkan agama yang hak, yakni agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita sekalian termasuk dalam umatnya yang diberkahi. Tak lupa juga terhadap keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dirasa penting sekali jiwa sosial untuk diterapkan di lingkungan keluarga, saudara, bahkan juga di masyarakat luas. Karena dengan jiwa sosial, maka terjalinlah di antara kita saling peduli, tolong menolong, gotong royong, dan kasih sayang. Sehingga orang-orang yang butuh akan pertolongan kita akan mendapatkan kemudahan dan jalan keluar. Maka mulailah dari sekarang kita tumbuhkan jiwa sosial dari keluarga kita. Seseorang yang mempunyai jiwa sosial maka akan tertanam rasa senasib dan jiwa yang peduli akan sesama. Bila kita berada dalam keadaan yang berlebih, maka hendaklah menjadi orang yang murah tangan. Sedekah yang kita berikan pada fakir miskin dan pada saudara muslim yang sangat membutuhkan dan rasa ikhlas. Niscaya perbuatan seperti ini akan mampu mengurangi dosa-dosa kita. Suka memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan sama hal bagaikan air memadamkan api. Begitu peribahasanya dalam hal tersebut Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya berkata, "Apakah engkau ingin saya tunjukkan pintu-pintu kebajikan kepadamu?" Sahabat Nabi menjawab, "Baiklah ya Rasulullah." Nabi berkata, "Ketahuilah bahwa puasa itu berbagai perisai, dan sedekah itu memadamkan kesalahan bagaikan air memadamkan api." Hadis riwayat Tirmizi. Tentang pemberian sedekah, hendaklah terlebih dahulu diberikan kepada orang-orang yang kita nafkahi, seperti memberikan nafkah kepada keluarga. Sedekah sangat diutamakan meskipun kita hanya memiliki harta yang sedikit, tetapi dahulukan untuk orang-orang yang dinafkahi. Hadirin sekalian yang berbahagia dan dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan ini pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang diberikan kepada orang miskin hanya merupakan sedekah saja. Sedekah yang diberikan kepada kerabat karib itu merupakan sedekah dan penghubung silaturahmi. Ketika kita bersedekah, nominalnya memang berkurang, akan tetapi keberkahannya bertambah. Kalau kita lihat dari sisi nominalnya pasti berkurang, akan tetapi kita lihat ini dari sudut pandang yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melihat banyak perkara itu dari berbagai sudut pandang. Misalnya Nabi memandang bertambahnya harta dengan sedekah, ini sesuatu yang kita katakan bertentangan dengan hakikat dan kenyataannya. Orang yang bersedekah pasti harta yang dikeluarganya ini mungkin menjadi berkah, berubah bentuknya menjadi bentuk rezeki-rezeki yang lain. Allah ganti itu dengan bentuk rezeki yang lain, bisa berupa kesehatan, keselamatan, yang juga merupakan rezeki yang terkadang kita tidak memandang yang berbagai sebuah rezeki dari Allah. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memberikan pinjaman kepada Allah. Bisa keberkahan hartanya dan
Bisa juga dari sebagian harta yang ia dikeluarkan itu, Allah ganti harta dalam bentuk yang lain. Mungkin bukan dalam bentuk uang, tapi Allah ganti dalam bentuk harta yang lain yang mungkin jauh lebih bernilai. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Setan menghalangi kita bersedekah, setan menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Ketika seorang hamba ingin bersedekah, yang ada dalam benaknya adalah takut dan berkurangnya harta. Takut dia jadi fakir, takut dia jadi miskin. Padahal belum ada catatannya dalam sejarah manusia. Orang jatuh bangkrut gara-gara sedekahnya, Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik dalam bentuk harta yang lain. Tapi tentunya kita bersedekah bukan ingin dapat balasan kontan di dunia, walaupun terkadang Allah beri balasan itu langsung di dunia. Tapi janganlah kita bersedekah 1 juta dengan harapan mendapat 2 juta sehingga kita seperti mengharapkan sesuatu dari sedekah kita itu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang gemar bersedekah dengan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Disinilah terlihat bahwa sebenarnya tujuan bersedekah ialah lillah. Maka dari itu ikhlaskanlah niat kita di dalam bersedekah. Baik itu kita dapatkan balasannya langsung di dunia ataupun menangguhkan nanti di akhirat, atau Allah Subhanahu wa taala mengganti sedekah kita dengan bentuk harta yang lebih besar, yang lebih bermanfaat bagi kita. Allah berikan kita sehat dengan sedekah, Allah sembuhkan sakit kita dengan sedekah, Allah beri kita keselamatan karena sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian ceramah kali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian ceramah kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.